Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoil dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang landasan hukum dan landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan tentang landasan hukum. Landasan hukum atau yudhistira. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan ini, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervise, dan sebagainya. Apalagi bila dikaitkan dengan kiat mengajar atau seni mendidik, sangat banyak kegiatan pendidikan yang dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Selanjutnya, pentingnya landasan pendidikan untuk dipelajari. Beberapa alasan mengapa landasan pendidik harus dipelajari, yaitu untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat. Selanjutnya yaitu tentang sebagai tolak ukuran atau dasar dalam studi pendidikan. Landasan pendidikan ibarat fondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan. Bangsa tentu tidak ingin mencetak generasi penerusnya hanya dengan berpengalaman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai hasil menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak yang menjadikan indikator utama. Jadi, perlu upaya penetapan landasan pendidikan yang kokoh supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, keberlangsungan negara kesatuan Indonesia secara tidak langsung menjadi tanggung jawab para generasi penerus yang duduk di berbagai tingkatan dan jenjang pendidikan, baik tingkat dasar maupun jenjang pendidikan tinggi, karena merekalah yang akan menjadi penerus lajunya perkembangan bangsa ini. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan selayaknya dilakukan secara serempak pada setiap sektor dan komponen serta dilakukan oleh berbagai pihak yang berperan dalam dunia pendidikan. Untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas dengan tidak mengurangi arti dan pentingnya jalur dari jenjang pendidikan lain. Pendidikan dasar, khususnya pendidikan anak usia dini, memiliki posisi yang strategis dalam peningkatan kualitas. Khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dikatakan demikian karena pada masa usia dini merupakan landasan atau fondasi bagi tingkatan pendidik selanjutnya. Pendidikan yang berkualitas tentunya akan menjadikan landasan yang kuat bagi tingkatan pendidikan selanjutnya, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang 1945, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1. Yang kedua, TAP MPR nomor 2 MPR 1999. Nomor 3, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nomor 4, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nomor 5, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nomor 6, SK Dirjen Dikti nomor 43 Dikti _Cap_2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, PKN sering berganti-ganti nama atau istilah dapat dijabarkan sebagai berikut. Nomor 1, perkembangan civics di Amerika. Pelajaran civics pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790
dalam rangka mengamerikakan bangsa imigran yang memiliki latar belakang kultur bermacam-macam. Oleh karena itu, mereka harus diamerikakan supaya kewarganegaraannya memiliki persepsi yang sama tentang negara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Amerika. Nomor 2, perkembangan civics di Indonesia yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, kewarganegaraan 1957. Membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Nomor 4, Civic 1961. Membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan 1968 yang berdasarkan kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila untuk di SD maupun menengah. Di SD tersendiri dari pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga, sedangkan untuk SMA tanpa bahasa daerah. Nomor 6 yaitu tentang pendidikan moral Pancasila atau PMP, kurikulum 1975 yang bertujuan untuk membentuk warga negara Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984. Nomor 7, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau PPKN kurikulum 1994, kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999. Nomor 8 yaitu perkembangan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi, pendidikan kewiraan mulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973, 1974. Pendidikan kewarganegaraan dengan mengacu kepada nomor 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara. Yang kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, keputusan Mendiknas nomor 222/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang keempat, SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Kepulauan/2002 JO nomor 43/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK. Dan yang kelima, pendidikan kewarganegaraan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang keenam, kewarganegaraan PPKN Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Oke, baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian dan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.